Pada video kali ini, Detektif P akan menjelajahi konsep usaha dalam kehidupan sehari-hari dan usaha dalam fisika. Usaha. Apa sih usaha itu? Dalam bahasa Inggris, usaha itu adalah work atau pekerjaan. Dan memang biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan istilah usaha ketika kita melakukan suatu pekerjaan. Misalnya usaha kita untuk mencuci piring, usaha kita untuk membantu orang tua, usaha kalian untuk belajar, atau usaha pemerintah mengurangi untuk menghilangkan pandemi COVID-19 dengan melakukan vaksinasi massal. Nah, beberapa istilah usaha tersebut memang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana usaha dalam fisika? Istilah usaha dalam fisika tidak sesederhana itu, di mana ada syarat-syarat tertentu bahwa suatu pekerjaan itu dikatakan melakukan usaha. Nah, dalam fisika, usaha akan terjadi apabila ada gaya dan ada perpindahan. Gaya yang kita berikan kepada suatu benda, misalkan ketika kita mendorong meja, berarti kita memberikan gaya dorong. Ketika kita menarik meja, kita memberikan gaya tarik. Atau ketika kita mengangkat suatu benda, berarti kita memberikan gaya angkat. Nah, perpindahan yang dimaksud adalah adanya pergerakan atau perubahan posisi benda, di mana posisi awal dan posisi akhirnya itu berbeda. Apabila posisi awal dan posisi akhir sama, berarti dikatakan benda itu tidak melakukan perpindahan, berarti tidak ada usaha. Rumus menghitung usaha adalah gaya dikalikan perpindahan dalam arah gaya. Untuk memahami ini, mari kita perhatikan video berikut. Kereta mainan ini ditarik dengan memberikan gaya yang membentuk sudut terhadap perpindahannya. Keretanya bergerak ke arah sumbu X, mendatar, tapi gaya yang diberikan itu membentuk sudut terhadap perpindahan kereta tersebut. Nah, berarti di sini gayanya itu bisa kita uraikan terhadap sumbu X dan juga terhadap sumbu Y. Kita gambarkan sudut theta itu adalah yang ini, di mana sudut theta itu sudut antara gaya dan perpindahan. Dari gambar bisa dilihat bahwa perpindahan itu searahnya dengan arah gaya pada sumbu X, yaitu Fx. Arah gaya pada sumbu X dalam trigonometri termasuk pada fungsi kosinus. Jadi Fx di sana adalah F dikali cos theta. Jadi kalau kita gunakan persamaan tadi W sama dengan F kali S, karena komponen yang menghasilkan perpindahan itu adalah F cos theta, maka kita ganti menjadi W sama dengan F dikali S dikali dengan cos theta, di mana theta adalah sudut antara gaya dan perpindahan. Oke, di video kedua itu ada buah mobil mainan ditarik dengan gaya ke kanan, mengalami perpindahan juga ke arah kanan, sesuai dengan arah gaya yang diberikan. Usaha yang bekerja pada mobil mainan tersebut, W sama dengan F dikali dengan S. Kenapa? Karena cos theta itu sama dengan cos 0 sama dengan 1. Jadi W sama dengan F kali S dikali 1 sama dengan F dikali dengan S. Sekarang kita lihat video yang ketiga. Ketika kita membawa buku seperti itu, ada gaya yang bekerja pada buku, yaitu gaya berat yang arahnya ke bawah, dan ada gaya yang diberikan oleh kita, yaitu gaya normal yang arahnya ke atas. Ke atas dan ke bawah berarti itu adalah sumbu Y. Sedangkan pergerakan atau perpindahan buku itu bergerak pada sumbu X. Berarti di sini arah gaya dan arah perpindahan itu membentuk sudut 90 derajat. Sesuai dengan rumus tadi, W sama dengan F dikali S dikali cos theta. Cos theta-nya 90 derajat. Cos 90 derajat itu adalah 0, sehingga usahanya W sama dengan F dikali S dikali 0. Jadi W sama dengan 0. Nah, disinilah usaha bernilai 0 atau dikatakan tidak melakukan usaha. Jadi ketika kalian membawa beban seberat apapun dan arah gaya dan perpindahannya tegak lurus, berarti dikatakan tidak melakukan usaha. Kejam juga ya.